Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadila Fadli akan menjelaskan sifat analisis regresi. Istilah regresi diperkenalkan oleh Francis Galton. Galton mengemukakan bahwa meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek, distribusi tinggi suatu populasi tidak berubah secara mencolok dari generasi ke generasi lainnya. Penjelasannya adalah bahwa ada kecenderungan bagi rata-rata anak-anak dengan orang tua yang mempunyai tinggi tertentu untuk bergerak atau mundur ke arah rata-rata tinggi seluruh populasi. Hukum regresi semesta Law of Universal Regression dari Galton diperkuat oleh temannya Carl Pearson yang mengumpulkan lebih dari 1.000 catatan tinggi anggota kelompok keluarga. Ia menemukan bahwa rata-rata tinggi anak laki-laki kelompok ayah yang tinggi kurang daripada tinggi ayah mereka, dan rata-rata tinggi anak laki-laki yang pendek lebih besar daripada tinggi ayah mereka. Jadi mundurnya regresi anak laki-laki yang tinggi maupun yang pendek serupa ke arah rata-rata tinggi sama semua laki-laki. Dengan kata-kata Galton, ini adalah kemunduran ke arah sedang. Secara sederhana, analisis regresi dapat diartikan berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel, variabel tak bebas, dan variabel lain. Variabel yang menjelaskan exploratory variables yang dimaksud penafsir atau meramal nilai rata-rata hitung-mean dan rata-rata populasi variabel tak bebas. Dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap, dalam pengambilan sampel berulang variabel yang menjelaskan. Analisis regresi menaruh perhatian pada apa yang dikenal dengan ketergantungan di antara variabel yang bersifat statistik, bukannya fungsional atau deterministik, seperti pada ilmu fisika klasik. Dalam hubungan di antara variabel yang bersifat statistik, pada dasarnya menghadapi variabel random atau skokastik. Skokastik sendiri itu adalah proses yang penuh dengan kegagalan, yaitu variabel yang mempunyai distribusi probabilitas. Dalam ketergantungan fungsional atau deterministik berhadapan dengan variabel tetapi variabel tidak bersifat statistik. Meskipun analisis regresi berurusan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel lain, ini tidak perlu berarti sebab akibat. Dalam perkataan Kendall dan Stewart, sesuatu hubungan statistik, bagaimanapun kuat dan sugestif, tidak pernah dapat menetapkan hubungan sebab akibat. Gagasan mengenai sebab akibat harus datang dari luar statistik, pada akhirnya dari beberapa teori atau lainnya. Analisis korelasi tujuan utamanya untuk mengukur kuat atau derajat hubungan linear antar dua variabel, sedangkan regresi tujuan utamanya untuk menaksir atau meramalkan nilai rata-rata satu variabel atas dasar nilai yang tetap variabel-variabel lain. Teknik regresi dan korelasi mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar. Dalam analisis regresi berlaku sifat asimetri, yaitu cara bagaimana variabel tak bebas dan variabel yang menjelaskan diperlakukan. Variabel tak bebas diasumsikan bersifat statistik. Dalam literatur, istilah variabel tak bebas dan variabel yang menjelaskan digambarkan dengan berbagai cara sebagai berikut. 1. Variabel tak bebas sama dengan variabel yang menjelaskan, sama dengan yang diramalkan, sama dengan diregresi, dan sama dengan tanggapan. Kedua, variabel yang menjelaskan sama dengan variabel bebas, sama dengan peramal, sama dengan yang meregresi, sama dengan perangsang atau variabel kendali. Jika kita mempelajari ketergantungan satu variabel pada hanya satu variabel yang menjelaskan, studi itu dikenal dengan analisis regresi sederhana atau dua variabel. Tetapi kalau kita mempelajari ketergantungan satu variabel pada lebih dari satu variabel yang menjelaskan, maka dikenal sebagai analisis regresi majemuk, multiple regression analysis.